Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomelebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan dari usaha beliau sehingga Allah memberikan keberkahan, tamanya menjadi amal-amal untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dokter Baso yang sempat juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan kehidupan yang berkah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guruta yang sempat hadir, terkhusus panitia pelaksana dan juga kepada seluruh pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dua aga-aga yang menjadi kajian pokok ulama kita dari dulu sampai hari ini dan dunia akan kiamat. Tapi perlu sampaikan, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan, tapi peristiwa Mi'raj sampai hari ini hanya ulama hakikat yang sering membicarakannya. Magai makadaka peristiwa Isra wedding ilogikakan secara ilmiah, nasabak magai kecanggihan teknologi saat sekarang ini justru bisa mengungkap apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kegayaro HP ya katanya makoko yang Android yang sudah canggih itu bisa melihat wajahnya orang dengan video call. Jadi weddingi ma video call. Okoi makkatawe melaksanakan ibadah umrah, kita bisa terkoneksi dengan melihat wajahnya berputar di depan Ka'bah hanya menggunakan aplikasi video call. Jadi itu hal yang tidak mustahil. Dalam sains, angka apa agak-agak nakaji tahu pandriteh sampai saat ini sudah tembus pada 5. Tapi iero nabitta narampe wattunna napaturu pong Allah Ta'ala koram melebihi, maka day nabitta 70 cahaya yang turun ketika Al-Quran itu diturunkan. 35 cahaya okupanni atau malaikat Jibril
dan 35 cahaya di sayap kirinya. Jadi pas 70. Siaga cahaya na lolonga tawe makokoy berdasarkan kajian ilmiah. Mulai dari peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Kona kaji secara teknologi. Napai 5. Yang pertama adalah Bluetooth, infrared, BlackBerry, kemudian hologram yang ditemukan. Terakhir ada namanya black hole yang masih dikembangkan. Ya komakadai Bluetooth mentransfer data secara jarak dekat. Infrared juga begitu. Tapi angka yasenero BlackBerry yang bisa komunikasi luar angkasa. Biasa diiasa telepon. Tapi sebenarnya BlackBerry itu adalah salah satu jenis cahaya yang wadingnya rubai suara menjadi cahaya, cahaya menjadi suara. Pak ya kui ulangnya tahu dena tembus bisa komunikasi sampai ke bumi kecuali harus berubah dari cahaya menjadi suara. Jadi itu yang dipakai aplikasi yang disebut dengan BlackBerry. Kemudian hologram, Jepang sekarang sudah pakai. Jadi bisa mengajar di 3 universitas dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan hologram. Yang ini tetap tongo kiolona tapi dia gak tahu nah. Kenroi okumi bola na monro itu menggunakan hologram. Napai 5 cahaya na runtuh tawe, na 70 cahaya na kurangi. Jadi angka mo pa 65 cahaya de na lolongang itawe. Dari situlah rahasia Al-Quran tidak bisa diungkap secara keseluruhan letu ya soewe. Kemudian aga kaitan na si bawa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia kotomelo macurita wali. Mukjizat kalau nabi, karama kalau para waliullah, para aulia itu disebut dengan karamah. Ia ko tau panrita makadai maunah. Jadi ia tahu pandrita tariolo termasuk ke Khalil Bangkalan dan ulama-ulama waliullah termasuk guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Di sini berkat ilmu beliau sehingga dia tanamkan keberkahan di Kabupaten Wajo ini. Saya punya salah satu orang yang tahu betul itu. Misangi karamahnya guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Saya pernah bicara langsung itu di Kolaka Utara. Sitonganna atau Belawah. Yang pernah melihat guru melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah. Padahal angkamui guru pengajian setiap malam Jumat di Masjid Raya di Wajo ini. Buktina makada alena nasabak na lingi cicing. Pak Nitay makadang kay guruta padahal kalau terakhir pada waktu itu jemaah haji Kabupaten Wajo tidak mungkin joka guruta na digaga na kapala imunrin kita yang terakhir tapi maginang katulyang kena runtuk matawa Pak guruta. Sidupay na pampengi jama mak jama si bawa guruta. Jadi yakin makada guruta to ngangi. Tapi juga ragu. Maka danade nagaga pasawa imunrin. Tidak ada mijamah haji. Kita yang kloter terakhir. Kemudian ketemu lagi. Naludungi cicin na panalik guruta. Natesi. Maka dalin na tonga ga. Jadi ro cici perosok na nalengi. Walaupun napoji. Maka dade meka mitay. Ya korewa ka matu meka tesi ka dalin na tonga ga. Karena belum ada HP. Pas selesai pelaksanaan ibadah haji, rewai kemudian mengadakan syukuran. Nak gangkulen na pahadir guruta. Dan ketika guruta hadir, nasubui liman nero macicinge. Aga nasang, kadaitan niya to ngakapang. Laba iru ciciku. Itu, Pak nasa diru gawas na pake be. Pas si lempu kak nasa guruta, naludung iru cicinge na panapampenga nga. Makadali cicimu demu ihlas malenga. Dari situ dia yakin maka da guru tatongang. Tapi dia tanyakan loko keluargana. Maka da menre tonga gi maka guru ta. Nasa ide. Tuliang kami mapangajian ko masigi.
Dari situ mukjizatnya ulama bahwa bisa dia berada di dua tempat dalam waktu yang kita tidak bisa ukur secara logika, tapi dalam keimanan itu terjadi. Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah juga demikian. Dua nonroi maka toba dalam satu waktu. Maka toba yoko pangkap alena toko penrang. Muri na manasi runtuk na pangewan na paaruntukang. Nasaba angka muri na ko pangkap matoro kang isandalana. Nite gurutta maka toba alena giling isandalana napa alena to makatanya ng isandalana gurutta. Iya ko penrang makoto. Si sana rewa si runtuk ko pesantrennya aga na sero pule penrang kanja pakatoba na gurutta ko penrang nasa ngaji mo balik nakui pangkap makatoba nasa de alena toha sehingga ia teh dua mapangewang berdebat dan persoalan ini ne pangolo ko gurutta aga jawaban na gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah informasi saya terima aga nasa gurutta makadami iya ko iya muita makatoba iya tongat tuh papisaw niya tuh. Selesai, itu jawabannya. Artinya apa? Ulama itu diberikan karamah, apalagi Nabi yang diberikan mukjizat. Rasulullah dalam kajian ilmiah hanya 0,05 detik dia sudah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia negara ciri detik kalau kajian ilmiah. Karena dia menggunakan, karena istilah dalam ilmu fisika itu ketika cahaya dipertemukan dengan cahaya, inti maktron itu ketemu, kemudian itu menjadi seberkas cahaya. Kecepatannya itu bisa sampai dengan jarak itu hanya 0,05 detik sehingga dia bisa sampai. Ini secara ilmiah sudah ditemukan. Tapi Mi'raj itu masalah. Nasabak sains tidak bisa bicara, dia lemak bicara kan kayero. Makanya agama itu ada ranahnya akal, ada ranahnya kalbu. Akal hanya memikirkan sebab akibat, tapi kalbu meyakini yang lebih. Maka Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang harus menyatukan antara iman dengan akal. Kapan akal minta pakai, maka dari situlah dia mengatakan Rasulullah itu bermi'raj hanya dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Nasaba ya komelu ya kali balakang tau katulu-tulu manipih wadi lau Jakarta mapepe padahal 5 miman nikmatin roh. Kalau dia menggunakan kaidah orang yang bermimpi, tapi Rasulullah diperjalankan. Nasaba makadai orang ahli ia ko iperjalankan inabita pasti hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Nasaba pure nataliti tawe maka ada bintang yang paling dekat dari bumi itu adalah 10 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan cahaya. Napai bintang yang paling dekat. Padahal langit itu dihiasi dengan bintang. Nanyero langi enalawi nabita sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratil Muntaha. Berarti siaga belana eden wisangi. Yang jelasnya tepat mi pake. Nasaba iya ro malaika okko mi matui langi monro. Langi minonroi. Iya minano okkolino nareku yelengi tugas. Yaitu ampai malaikat penjaga siang hari dan malam hari si seleh. Lengi jaga kowani leti jaga kosoi. Makanya si runtu iko subui. Dari situlah malaikat malam dengan malaikat siang ketemu. Dan juga di waktu asar ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah sebab 2 sip malaikat. Dari situlah kenapa ada namanya sikir pagi dan petang. Itu intinya. Kemudian, ia kotomelo mak bicara hakikat. Maka dapekku yero peristiwa na nabita na sabak nakaji teh secara ilmiah. Maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai. Na sabak masolangi tubuh na nabita karena kecepatannya. Maka day tau pandri teh. Jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak. Patau pandri teh maka dabami. Ia kui palalangi dia nama solang. Ya mikoli na may malalang wat dijaji. Makanya di situ asra diperjalankan. Tanya alena engkarojan engkajan dindiro yase pa.
Ya kole nama putara hanya 24 jam, tidak bisa lebih. Tapi ia kui putarai namo ke 50 dito. Gitu. Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam, ia rojangnya dia mungkin. Wat di lambak mi dia mungkin melesih. Cenei namo kasiratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nayyaro malaikat Jibril makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Nabalai jolo, operasi jolo Nabi tak, kemudian mengambil air Sam-Sam, dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan, dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya. Karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurum Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini. Ia narekomelo kiyakini maka daya perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke langit ketujuh diantar oleh malaikat. Sitonganna dia nama rajing. Karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi angka Nabi yakamin reko langit dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun. Itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya. Berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak. Burak juga sebenarnya itu cahaya. Kilat. Walaupun dia adalah binatang. Narekone bicarakan itu pandrita maka dah olok-olok. Dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya. Maka ia Nabi tak didampingi oleh dua malaikat. Kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya. Dan itu sebenarnya bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu. Buku yang membahas ini. Muncul saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N219. Perancang pesawat saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau. Ternyata angka cik dirumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini. Ya, jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ kemudian ada agak nasang. Kalau ini yang ditemukan itu kalimatnya karena dia orang sains. Iya kuya nasangi runtu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka ada bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan maka itu akan ditemukan jalan pintas itu. Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nasabak magai tidak mati. Tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu, saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya. Orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irunna nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irunna nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan lebih bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta. Dibayar 86 juta. Kalau mau titip, sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kau tak denna iposina nakta, ya layaro disterilkan dulu,
istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi, kemudian dikirim ke London. Bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat. Ya kunadapi umur nanak tamatu 60, 70 atau 56 tahun, ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan. Dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawat itu kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu narekolagai ari-arinna anak-anak, dia tanam ke tanah. Nah lemak itu, irunna anak. Napa natarika luku yasena. Maku matoga ko wajo. Napa tungal liling setiap malam Jumat. Begitu juga. Selama 3 Jumat. Banyak orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah. Ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi rokalukwe yalami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling. Nang kajinge mak daperia tu melo malayaro. Anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri. Terganggu itu. Menangis sampai malam itu menangis. Magai. Karena ketika jin mampu mengambil itu, natakok matuk marajai, anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jinget tamaiwi. Kalau dia ambil itu. Makanya orang tua kita dulu natanam. Istilahnya nalemai. Napatarika luku yasena. Sebagai tanda. Napatungan ngililing kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya. Supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan. Sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan karena dia tidak pahami ilmunya. Dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu, pasangi ya ko angka najama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasaba iya tuniae wadi pada ijamai tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru'e mak bolo napa milau doang. Bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroi okiniana. Ya ko lawi ki buru'e mak bolo, purai mak bolo napa makada. Opu nganu pasalama kae, pasalama apomu. Angke anakmu pure pak botingi aja mokke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki buru'e mak boloki kemudian bacakan suratul Fatihah. Pure ta baca Fatihah atau pandrita. Kemudian kita berdoa. Ipuang talengak kasih baraka. Taletui baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talengnya atau pandritawe. Ia natuyasang tawassul. Beda. Pada masyarakat buruk. Pada milau doang. Tapi carana milau doang. Nasabari na beda hukumna. Ia ko milau doang ilan sulok ko tau matewe. Maka da opu ang anu. Pasalama ya nakmu. Pak menerima kau tu tau matoy. Kalau masyarakat kubur ko pura mapak butik. Sawe kan me apo pure pak buting aja mulai saja moke aja sokangi koma motor aja mulai saiwi kalau begitu itu tidak boleh karena itu adalah tawassut, itu kemusyrikan.
minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekoloki masyarakat kuburu ibacangi Fatihah. Loki ko kiburu na guru ta Kiai Abdurrahman Ambodale almarhum. Loki ko kiburu na guru ta Saada. Kemudian kita bacakan Fatihah. Napaki milodong. Ipuang talinga kasih baraka. Teletui baraka wija-wijaku keturunanku pada baraka angkai telingi atau pandritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu. Maka itu namanya tawassul. Bedakan nih. Jadi cede tu bawal lesena nan caji musyrik, cede to tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itawe pada masyarakat kuburu bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah. Narekode na pahang itawe. Yan ito na mega istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah. Padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Hasim 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan, semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilnya? Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya napa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagak dalilnya ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kok siratal ladzina an'amta alaihim? Lalanna tau mualingnya papedale. Kan itu yang diminta. Bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat kuburu, makanya tu buat timparui kusiro lo ki buru kalau masyarakat kuburu aja na sambara ki buru lalu syarai. Sampai ki buru tau pandrita. Supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri, milau memen nyokopong Allah Ta'ala maka dataling nga matu keturunan pada iya. Kamakiro. Iyo pwede, nene mo kuro niyo. Kati nene mo kuro, kati nene nano kuro. Iyo to kuro desa kada niga. Iyo po ko nareko kiburu tau pandita lo kita sampai. Ulama-ulama kita yang disengkang dari Asadiyah banyak sekali. Datangi mereka kuburnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian kita meminta kepada Allah. Aga beda na pak kong katau lete bola baru, na to menre bola na nairita makanja bola na milau dongi epuang taletoka kasih dale papada kanjaknya kong ke bola kumatu. Itu sama. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu. Maka ada barakah lagi, nikmat karamah, nikmat kewalian, itu yang kita minta. Nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama. Kama komiro, tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian, mabila ada kamacan ini si jang. Saya kembali salat natarimaya nabi tawattuna mameraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia ro sampajange hanya sebagai oleh-oleh ya lagi nabi tak magai. Saya bahas kemarin malam di Masjid BTN Atakeh, maka dia ro nabi ta mas sampajam memang sebelum Miraj kan Isra dia sholat. Ken relepa masam pajang. Yang pertama di Bukit Tursina. Sholat. Onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala. 2 rakaat sampajan na jama. Baitalahmi Bethlehem. Onrona Nabi Isa jaji. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ. Kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat. Justru memimpin sholat. Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang na sampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi tako perjalanannya. Nah perlu mamiraja. Pertanyaannya berarti aga na tarima Nabi tak. Nah sebab na jama memang nih. Angka tau pandrita makadah. Sampajang untuk umat nah. Angka tau makada de na pasipulu mi sampajan na yero nabi newe si runtu uko langi pertama
sampai langit ketujuh, ia narona pasipulu nalai. Sehingga muncul dalam kitab mengatakan, ia tu sampaja subuh sampajanna Nabi Adam. Ia sampaja loroy sampajanna Nabi Ibrahim. Ia sampaja ngasarae sampajanna Nabi Nuh. Ia sampaja mangaribi sampajanna Nabi Isa. Ia sampaja ngise sampajanna Nabi Musa. Muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud, hanya di waktu subuh baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, naitai angka asanna nabitta, nigayaro, sehingga dia sebut. Dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah, baru ditegur oleh Allah. Adam, niga pak guru ko yaro kalimat tinadinang ko pak guru ko. Aga nasa Nabi Adam. Nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga. Pasti nama ini istimewa di sisimu. Aga nasa po Allah Ta'ala. Dalam risalah mengatakan, seandainya seandainya Adam, engkau tidak menyebut kalimat itu, maka aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Bayangkan, yanatunah kada, degaga sampajang ngesah, narekodena salawa telori nabita. Degaga pak doang ngeletu okko po Allah Ta'ala. Karena pintu langit tidak terbuka, narekodena salawa telori nabita. Degaga ada depu mak baraka non roi maleka milau dong, narekodena salawa telori nabita. Maka wajar setiap muqaddimah kita selalu baca salawat. Dalam salat pun sininna sampajange, angka mana salawatna? Angka. Sampajat tomate lagi sampajang yang paling singkat, itu ada salawatnya. Denasa kodena salawat tahu. Makanya semua salat tidak sah narekodena salawat tahu. Doa juga demikian. Maka da kenri waktu ne baca salawat idi meni bawang. Meki pamulana, meki tangana, meki capak ne meni bawang. Makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak, idi meni bawang. Ya kota tari sayyidina mapakiada. Ya kodeta tari sayyidina itu tetap salawat yang sah. Kegayasang barakna milau ka wae rinung matanganga mapak guru na takok madakka ka mapangajenga takok madakka ka saya minta air minum kemudian angka tau sijap malau wae air botol kemudian napinreka nga oke maka betul apa yang dia lakukan tapi nareko angka tau malay air aqua napa malato penne napatadang yung kiyase na panewe atau lipa-lipay napanabawa yaro way rinong yung lokoro sebenarnya sama fungsinya tapi cidi mapakyada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah makanya tau pandritata makadah iya ko natari sayidina iya natutaw mapakyada lauri nabita narekode natari sayidina itu tidak masalah makomiro kedudukan dah usah perdebatkan. Sebab aku sampajangnya pakai Sayyidina dan mengatakan Sayyidina itu kan Tuhan taniyah. Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata Sayyidi. Makanya sitongannya tidak usah dipermasalahkan. Ulama kita dari dulu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil. Tapi mega makoko atau pae somak guru merengkalingatomyo ku YouTube kiai na YouTuber sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita bahkan makada dega agatau pandrita koro palaku bida amanami pade akali barakanna kung kadottoro ahli kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kana sikolah napaki mi baju parawae napamala tes jantung napati nakatani-tani pengukur letu makada salah semua padahal dia kena sekolah. Sehingga kita ulama kita itu mengajarkan sangat arif agana sagurutta ia kode pemusangi ilmu alat untuk berpatwa aja lalu berpatwa acuribani tahu pandrite pendapat namu palittei sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa mapamula macarama tu denang patwa saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya usampaikan makadamakui menurut tau pandrita makadaya kuya saya mengikuti pendapat ulama itu magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan patwa
Apa asera pak disangan na kuasai tenapa di mapatwa 9 ilmu. Maka di guru ta Profesor Dr. Karim Hafiz ia panawat di mapasala masalah ilmu hadis narekonulle mapalai 300.000 hadis Nabi. Baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi, berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapai talluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah. Sibaman tasabba. Iya miroya pala aja lalu tamapasalah. Di Sengkang ini gudangnya ulama dan bukan ulama sembaran. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan. Kalau langitannya Sulawesi Selatan, sebenarnya itu di Sengkang. Makanya syukur kidi tawajoe. Jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu. Nasabaok itu monro baraka. Itu penting saya sampaikan. Aja tamabela lo mak guru. Kacinga-cinga mabela lada nang kamanamui gudana pak disengangi. Ang kamui baraka oko Sengkang. Makanya saya sering mengatakan, pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to lima kotoje rawida tawe pak. Mandari maga na puji to ko lengi. Pak do cili aja masalah. Ya to tania pak disangan na sapa to limelo miliang. Tapak makum mati bita ba. Do mandari ka makada. Aga beda na pak gamina na supalako ko sidrap si boko sengka pada mui. Ito pacuka mato na pake. Marica mato na pake. Oko sidrap ya mato. Lemyon ron. Nah, itu artinya apa? Kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak. Angkamui baraka ku guruta. Cuma ada tradisi ulama kita dena berengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nah sebab magai prinsip na guruta yang tinggi alim allama akan asang di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah. Bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tanya passeroe, tanya bungel lo sapai passeroe. Passeroe suruh lo sapai bujunge. Temannya. Jadi aja na gurut lo tuntut to lalu ini lo makutana karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembaran. Kenapa? Ya minawat di loko tuh nareko angka sanad gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak mau. Magai. Karena dia pakai itu. Sengaja je ya nabungin lo sapai pasero masalah itu mabele barakai. Iya maka pasero lo sapai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timbah. Maka kita yang harus datang. Entah supaya mak barakai. Tapi ya mak kokoe, oko manilala kamarae, mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat, adabnya tidak. Sehingga mega tahu mak kokoe, dena pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak. Jadi lete pak disanganna, tapi adabnya tidak pindah. Karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi. Yang di Jawa. Untuk meminta menyambung sanad. Minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan. Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di Masjid Raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Tanya mimbar tatong yang makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa baraka pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang yukoro. Nah sebab kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa?
Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam piku carana secara ilmiah Pak, ia wifi seluruh jaringannya dengan HP cepat masuk. Tuh? Secara ilmiah. Nah, maka dah magi penang kai cium, mana kai bau lima atau pandri teh. Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak. Kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Magai nasabak ia kui bau lima atau pandri teh, berkahnya bisa pindah. Maka dapat diga, wading. Flash disk saja dikasih masuk di laptop, baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu, yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya. Dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu sampai di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah, tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angkah sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur, maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama kuamiro Pak, itu berkah. Kemudian tama kak ko sampajange. Iya ro sampajange Pak Bu. Nasaba ang kami menasampajan na jaman nabita, maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iro nabita laibu raiwi. Nasabakan kesusahan atau di boikot perekonomian, istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, Malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Makanya karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab Barzanji mengatakan anta nurun fauka nurin. Mega tahu manggai bahwa kalimat itu ya naru ada kolalana Barzanji adalah kemusyrikan karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya napong Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ke-7, tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jajiyatu tahayyae komunikasinya Nabi tasibapung Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambung tahiyyatul barakatuh salawat asyhadu an la ilaha illallah. Aja kasih jeda. Ada sakta di situ. Ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Lepangi. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama nu Muhammad dan berkah atasmu. Agar nasa nabita assalamu alayna tapas salama pakapo wa ala ibadillahi sholihin. Nani atamu yang soleh. Jadi kini iya Pak nakadana po ng Allah Ta'ala upas salama ni usu. Dia nawingarang jamaah ko. Urusanmu to siya ko monri. Yang pantis salama na ya. Tapi Nabi tidak. Aga nasa nabita. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi sholihin. Maka di pahakiki. Ya ko iya tumubaca. Itay alemu mangolo rinabita si bapo ng Allah Ta'ala. Yan natunasang dua tamasarang talo tamalaysang. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.